Terima kasih Bapa, Tuhanlah yang menjadi kekuatan hidup kami Tuhan. Dan kami mau berdoa ini sebelum kami mau doa syafaat, kami juga mau berdoa, mau baca firman Tuhan. Dan kami mau renungan firman menjadi bagian hidup kami Tuhan. Tuhan ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami mau memulaikan acara, tetaplah berdoa. Kami alaskan dalam satu nama yang indah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat siang, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat bertemu kembali dalam acara Tetaplah Berdoa dengan saya Pendeta Florence Kandung. Puji Tuhan. Dan saudara, saya ingin membaca firman Tuhan sebagai dasar kita mau doa syafaat saudara. Kita lihat di dalam Roma pasal 4, lanjutkan yang kemarin, ayat 6. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Luar biasa ya saudara ya. Ini dikutip oleh Paulus, perkataan Daud yang mengatakan orang itu yang berbahagia yang seperti apa. Ternyata berbahagia kita kalau kita telusuri, inilah kebahagiaan sejati saudara. Kenapa? Karena orang dibenarkan karena iman kepada Tuhan, bukan berdasarkan perbuatan. Sementara perbuatan-perbuatan kita kecenderungannya dosa. Perbuatan-perbuatan kita kecenderungannya salah di mata Tuhan. Karena setinggi langit dari bumi itulah pandangan Tuhan tentang kebenaran. Dan tidak ada orang karena perbuatan dia bisa sampai pada kebenaran. Hanya karena kebenaran itu yang dinyatakan lewat Yesus menembus kita, barulah kita bisa setimpal atau bisa sejajar untuk mendapatkan kebenaran itu. Berarti hanya karena Yesus. Makanya Daud bilang, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya. Ibaratnya kalau kita berjalan dalam suatu perjalanan ya, dan ada rambu-rambu lalu lintas. Ternyata kecenderungan manusia itu melanggar rambu-rambu lalu lintas. Gitu ya saudara ya. Salah dikit atau gimana, tetapi yang jelas kalau saya perhatikan di sini bahwa kita cenderung punya pelanggaran-pelanggaran. Siapapun saudara, saya pun hamba Tuhan, ada pelanggaran saudara, gitu ya saudara ya, tanpa sadar juga. Dan Tuhan menutupi dosa-dosa kita, bukan berarti Tuhan tutupi kita tetap berdosa. Bahwa Tuhan ampuni dosa kita, Dia ampuni kita, dan dosa yang harusnya kita dapatkan suatu hukuman tidak terjadi dalam hidup kita. Dan hukuman dosa kan adalah maut, tetapi Yesus sedang menembus kita. Dan makanya kita mau lihat di sini bahwa berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni, ditutupi dosa-dosanya, kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Tuhan telah menutupi dosa-dosa saya, artinya Tuhan tebus kita dan kita bisa hidup kembali dengan benar, ya. Dan kita menjadi orang yang berbahagia. Saudara mau menjadi berbahagia bahwa engkau yakin bahwa dosamu diampuni, tapi jangan bikin dosa lagi. Yesus pernah berkata pada wanita atau pada siapapun yang disembuhkanlah atau dikeluarkan roh jahatnya, Tuhan Yesus berkata, jangan berbuat dosa lagi. Apakah dia tidak pernah berbuat dosa? Dia masih berbuat dosa, tetapi dia sudah menjauhi dosa. Beda kan? Dan saudara senang banget dengan dosa, dan saudara hanya jatuh dalam dosa karena, aduh Tuhan, bersalah saya, takut saya salah. Nah, beda dengan saudara senang menyambut dosa. Nah, ketika itulah Yesus mengatakan bahwa jangan berbuat dosa lagi. Takutlah akan dosa dan engkau hidup yang baru, dengan lembaran hidup yang baru. Akhirnya kita mau berbahagia saudara, kita berdoa supaya orang-orang lain juga berbahagia seperti kita. Kalau saudara belum berbahagia, saudara minta ampun dosamu. Saudara juga minta ampun termasuk engkau tidak yakin bahwa Tuhan membuat engkau bahagia, membuat engkau berhasil, membuat engkau sukses, membuat engkau sembuh. Nah, kalau engkau tidak yakin, engkau tidak akan bahagia. Tapi ketika engkau yakin Tuhan menembus kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan mengadakan mujizat dalam hidup kita, maka engkau berbahagia.